Nah, bener sih Iya ini. bener. Iya, iya, bener. Minggir dong. Ih, ngapain nih tiba-tiba? Ini guys, gini. Kenapa? Jadi yang proposal kemarin itu, Aduh, yang aku ajuin itu belum di ACC itu gimana? proposal yang kemarin. Aku kirim ya Oke. lewat WA. Oke. Udah masuk belum? Lah, Cak, koyo ngene iki jenenge proposal. Sponsorship. Iya, bagian kontraprestasi ini ora cetop banget kok ngene piye perusahaan bakal nampa coba. Nah, aku dadi perusahaan yo jelas aku wega ora ono benefite nggo perusahaanku mbok delok to, Nat. Iya, Kayak ngene iki kontraprestasine. Oh, delok kontraprestasi nomor 4 ki. Masa kok ngene kontraprestasi? lah kok sepele banget kayak ngene iki. Iya. Bentar guys, aku nggak paham bahasa Jawa. Ki Bim. Wis, Cak. Mending Adi bar iki revisi Oh, ra sih. langsung dan iki ganti wae kontraprestasi sing cetha. Gimana? Kok ngene iki iya. direvisi iki. Ora cetha banget. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Fani Pramuditya. Pada segmen kali ini kita akan mendiskusikan tentang topik cross culture communication atau komunikasi lintas budaya. Nah, ternyata teman-teman semua, komunikasi lintas budaya ini sangat penting untuk dipelajari dan hal ini dapat bermanfaat untuk mendukung kehidupan kita sehari-hari. Komunikasi lintas budaya dapat berupa verbal maupun nonverbal. Seperti kita ketahui, di era globalisasi saat ini, kita dituntut untuk berinteraksi dan bekerja dengan orang dari berbagai belahan dunia. Sehingga komunikasi lintas budaya menjadi topik yang penting untuk dibahas dan dipelajari. Cross culture communication menuntut kita untuk dapat bertoleransi, memahami, dan mengerti siapa lawan bicara kita. Untuk dapat berkomunikasi dalam lintas budaya, kita sebaiknya juga harus memahami latar belakang dari lawan bicara kita. Menurut teman-teman, untuk apa sih kita belajar bahasa Inggris sejak kecil? Jawabannya adalah untuk dapat bisa berkomunikasi dengan dunia internasional. Terdapat kutipan yang menyatakan bahwa once you understand and appreciate other people's cultural backgrounds, then you can also connect with them more. Artinya adalah ketika kalian memahami dan mengapresiasi budaya dari orang lain, maka kalian akan dapat terhubung ataupun menjalin relasi yang lebih baik dengan mereka. Oleh karenanya, berikut manfaat dari pentingnya mempelajari komunikasi lintas budaya. Yang pertama, job opportunity. Dengan mempelajari komunikasi lintas budaya, teman-teman akan membuka networking untuk bekerja dengan orang di luar Indonesia. Tidak salah bahwa hari ini di era globalisasi teman-teman bisa melakukan job searching ataupun melamar pekerjaan di internet ataupun bekerja di Indonesia untuk perusahaan global asing. Dengan kemampuan bahasa Inggris dan kemampuan lintas budaya yang teman-teman miliki, teman-teman dapat meningkatkan kapabilitas teman-teman atau kemampuan teman-teman untuk dapat direkrut oleh pihak asing. Yang kedua, business opportunity ataupun peluang bisnis. Teman-teman, seperti kita ketahui dengan adanya e-market saat ini, contohnya saja Shopee ataupun Amazon, teman-teman dapat melakukan bisnis dengan orang di belahan dunia manapun. Teman-teman dapat menjual barang ataupun kerajinan dari Indonesia dan mengekspor ke luar negeri. Yang ketiga, sharing of views atau berbagi tentang sudut pandang dan ide dengan orang lain. Dengan kita memahami budaya dari orang lain, kita dapat bertukar pikiran, dapat berdiskusi tentang berbagai hal. Yang keempat, manfaat dari mempelajari komunikasi lintas budaya adalah understanding of diversity atau memahami adanya perbedaan suatu budaya ataupun suatu pasar yang memunculkan peluang bisnis. Contoh komunikasi lintas budaya dalam bentuk gesture
Di antaranya adalah dalam penyampaian greetings atau memberi salam. Di berbagai negara rupanya terdapat perbedaan dalam penyampaian salam ketika bertemu dengan orang lain. Misalkan saja ketika di Jepang, membungkukkan badan hingga membentuk 90 derajat adalah merupakan cara mereka memberi salam. Sedangkan di Indonesia atau di beberapa negara barat lainnya, memberi salam dengan berjabat tangan adalah cara memberi greeting. Beberapa negara bagian di Eropa seperti Prancis ataupun Italia memberi salam dengan saling menempelkan pipi dengan orang-orang lain ataupun juga dengan memberikan pelukan, dan masih banyak contoh yang lainnya. Selain adanya perbedaan gesture dalam cara orang memberi salam ataupun melambaikan tangan contohnya, ataupun mengangguk-ngangguk, terdapat juga perbedaan lintas budaya yang menjadi dasar adanya kegagalan dalam memahami komunikasi. Jarang ada beberapa orang yang menanggapi bahwa perbedaan dalam komunikasi lintas budaya sebagai suatu hal yang tidak dapat diterima di lingkungan mereka. Banyak contoh tindakan atau peristiwa yang dilatar belakangi oleh perbedaan kultur sehingga membuat munculnya ketidakrukunan kehidupan sosial yang berdampak pada kegagalan berkomunikasi. Contoh bentuk penolakan adanya perbedaan kultur antara lain diskriminasi, etnosentrisme, stereotyping, cultural blindness, dan cultural imposition. Kumpulan peristiwa tersebut tentu dapat diatasi dengan hadirnya kesadaran pada diri sendiri bahwa saling menghormati dan menghargai adalah hal yang penting. Untuk meningkatkan komunikasi lintas budaya, terdapat beberapa tindakan yang dapat kita lakukan. Yang pertama, kita perlu menghilangkan rasa etnosentrisme atau kecenderungan seseorang ataupun kelompok yang menilai budayanya lebih baik atau superior dibandingkan dengan budaya orang lain. Nah, seharusnya kita perlu memahami ataupun menghargai adanya perbedaan yang ada dalam masing-masing budaya. Kedua, kita perlu menghilangkan adanya perbedaan bahasa dan membantu orang lain beradaptasi dengan budaya kita. Dengan memahami dan menghargai perbedaan budaya, kita dapat menciptakan hubungan yang lebih baik dan mencapai kesuksesan dalam komunikasi lintas budaya.